Pagi itu, pasar Cempaka seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk para pedagang dan pembeli. Suara teriakan menawarkan dagangan bercampur aroma bumbu dapur dan tanah basah yang masih tersisa dari hujan semalam. Namun, sejak beberapa hari terakhir, ada suasana aneh yang menggantung di udara, semacam ketegangan yang tak terlihat, seperti badai yang menunggu waktu untuk meledak. Di tengah keramaian, muncul seorang pria bertubuh besar, bertelanjang dada, penuh tato harimau dan rantai di lengannya. Ia berjalan santai, tapi setiap langkahnya membuat pedagang diam. Wajahnya menyeringai bengis, mulutnya mengunyah sirih yang mewarnai bibirnya merah darah. Namanya Gogon Cakar Baja, preman pendatang yang kabarnya baru keluar dari penjara dan ingin menjadikan pasar Cempaka sebagai ladang kekuasaan barunya. Mana koceknya, Bang Amir? Gertaknya sambil menendang gerobak milik seorang penjual pisang. Amir gemetar sambil menyerahkan uang lusuh dari saku celananya. Gogon tertawa puas, lalu berpindah ke lapak lain. Satu persatu pedagang menyetor uang keamanan, dengan wajah terpaksa, sebagian lagi pura-pura tak melihat dan berharap tidak disapa. Mereka tahu, melawan Gogon berarti mengundang luka, bahkan bisa kehilangan nyawa. Namun, ada satu lapak yang membuat Gogon berhenti. Sebuah meja kayu tua dipenuhi buku-buku lusuh, kitab kuning, dan majalah lawas. Di belakangnya duduk seorang pria tua berbaju hitam, tenang, membaca sebuah kitab tebal. Pria itu tidak melihat ke arah Gogon, bahkan tak bergeming sedikit pun meski suara teriakan dan kekacauan terdengar jelas dari lapak-lapak sebelah. Namanya Kang Jailani. Gogon melangkah ke sana, menghentakkan sepatunya di lantai tanah. "Heh, Mbah, dengar-dengar situ jualan di sini udah lama. Jadi pasti tahu aturan. Mana uang keamanannya?" katanya sambil menggeram, seperti singa lapar menunggu mangsa tunduk. Kang Jailani menutup bukunya perlahan. Tatapannya dingin, nyaris tak berperasaan. Ia tak berdiri, hanya berkata pelan, "Aku tidak bayar pada yang tidak berhak." Kalimat itu meluncur begitu datar, tapi membuat suasana pasar seketika senyap. Bahkan angin pun seakan berhenti bertiup. Wajah Gogon menegang, urat lehernya menonjol. Belum pernah ada yang menolak dengan cara seperti itu. Ia mengangkat tangan hendak menjambak kerah Kang Jailani, namun tiba-tiba tubuhnya seolah tertahan oleh sesuatu. Matanya bertemu dengan mata pria tua itu, mata kelam yang dalam seperti jurang, menatap lurus ke jantung keberaniannya. Untuk sesaat, Gogon seperti melihat bayangan api dan petir di balik sorot mata itu. "Gua kasih waktu sampai besok pagi," ancam Gogon, mundur perlahan tanpa sadar. "Kalau besok gua datang lagi, dan duit itu belum ada, lapak lo gua bakar." Ia meludah ke tanah lalu pergi, tapi langkahnya tak sekuat saat datang. Sementara itu, Kang Jailani hanya menghela napas pelan dan kembali membuka bukunya, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dari balik halaman kitab tua itu, tampak satu tulisan besar, "Bandrong, warisan leluhur Jawara." Matahari masih mengintip malu di balik atap pasar ketika Kang Jailani duduk kembali di bangku tuanya, seolah insiden pagi tadi tak pernah terjadi. Para pedagang lain menatapnya dengan campuran rasa heran dan khawatir. Tak ada yang berani menegur langsung, namun bisik-bisik mulai terdengar, tentang keberaniannya, tentang kegilaan menolak Gogon, dan tentang kemungkinan lapaknya akan dibakar besok pagi. Di lapaknya, Kang Jailani kembali membuka kitab yang sama. Tangannya menyentuh lembar demi lembar dengan lembut, seperti menyentuh kenangan lama. Pada halaman ke-37, terdapat sketsa tangan membentuk kuda-kuda silat, disertai huruf-huruf Arab pegon yang sudah memudar. Ia membaca dalam hati, matanya tajam, namun ada seulas kesedihan di wajahnya, seperti seseorang yang telah terlalu lama meninggalkan dunia yang dulu pernah ia kuasai. Tak jauh dari sana, seorang anak muda bernama Dodi, yang biasa membantu mengangkat barang di pasar, menghampiri. "Mang, beneran gak takut ama si Gogon?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Kang Jailani menoleh sekilas dan hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Takut hanya untuk mereka yang tak tahu apa yang mereka miliki," jawabnya tenang. Dodi tak mengerti sepenuhnya, tapi kata-kata itu menempel di kepalanya seperti mantra. Malam mulai merayap ke atas langit pasar Cempaka. Sebagian pedagang mulai membereskan lapaknya lebih awal dari biasanya. Kabar akan kedatangan Gogon besok membuat semua resah. Beberapa pedagang mendatangi Kang Jailani untuk memohon agar ia menyerahkan saja uang itu. Tapi pria berbaju hitam itu menolak dengan tenang. "Jika aku tunduk pada yang zalim, maka tak ada lagi arti aku menjaga warisan ini.
Di rumah kecilnya di pinggir pasar, Kang Jailani duduk bersila menghadap timur. Dinding rumahnya penuh dengan rak-rak kayu berisi kitab tua dan jimat. Di sudut ruangan, tergantung sebilah golok panjang yang dibungkus kain putih. Ia membuka ikatannya perlahan, menatapnya lama, lalu meletakkannya di pangkuan. Aku janji tidak akan menghunusmu lagi, kecuali jika kebenaran diinjak terlalu dalam, bisiknya. Sementara itu, di sebuah warung remang di ujung pasar, Gogon duduk bersama 4 anak buahnya. Suaranya keras, tawa mereka kasar. Ia menghantam meja, memecahkan gelas, dan berkata lantang, "Besok pagi, gua bakar lapak si tua bangka itu. Biar semua tahu siapa penguasa di sini." Anak buahnya bersorak setuju. Tak ada yang tahu bahwa dalam hati kecilnya, bayangan mata Kang Jailani tadi pagi masih membekas seperti bara api yang belum padam. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma dupa dari rumah Kang Jailani. Di dalam rumah itu, suara zikir lirih bergema, menyatu dengan bisikan leluhur yang selama ini tertidur. Jurus Bandrong bukan sekadar ilmu bela diri, ia adalah pusaka jiwa, diwariskan dari zaman di mana keadilan ditegakkan bukan oleh pedang, tapi oleh kehormatan. Dan kini, warisan itu mulai bangkit dari tidur panjangnya. Di tengah malam yang sunyi, seekor kucing hitam melintasi lapak Kang Jailani. Ia duduk di depan meja buku yang kini telah ditutup, lalu mendongak ke langit. Di atas sana, bulan tampak utuh, bulat dan terang, seperti pertanda bahwa fajar esok akan membawa lebih dari sekadar cahaya pagi. Ia akan membawa pertarungan dan darah. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas pasar Cempaka. Udara terasa berat, seolah alam pun menahan napas. Para pedagang membuka lapak mereka dengan gelisah. Tak ada candaan seperti biasa, tak ada teriakan jualan yang nyaring. Semua tahu hari ini Gogon Cakar Baja akan kembali, dan semua mata tertuju pada satu titik, lapak buku tua milik Kang Jailani. Dodi berdiri tak jauh dari sana, diam-diam memperhatikan. Ia melihat Kang Jailani duduk tenang seperti biasa, mengenakan baju hitam longgar, dengan tasbih menggantung di pergelangan tangan kirinya. Di hadapannya, buku-buku tua tertata rapi. Seolah hari ini sama saja seperti kemarin, dan besok, dan kemarin dulu. Tapi bagi pasar, ini bukan hari biasa. Ini hari ujian. Langkah Gogon terdengar sebelum sosoknya muncul. Sepatu bootnya menghentak tanah becek pasar, menciptakan suara keras yang menggema. Di belakangnya, 5 anak buah bertampang kasar mengikuti. Orang-orang menyingkir, menyibak jalan bagai semut yang takut terinjak. Gogon berjalan lurus ke arah lapak Kang Jailani, senyum sinis mengembang di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, Gogon menendang meja buku Kang Jailani hingga terguling. Kitab-kitab tua berhamburan ke tanah, lembaran kertas beterbangan seperti nyawa yang dipermainkan. Dodi menjerit tertahan, beberapa pedagang perempuan menutup mulut mereka. Tapi, Kang Jailani hanya duduk diam. Matanya menatap lurus ke arah Gogon, tanpa kemarahan, tanpa ketakutan. Tatapan itu, dingin, dalam, menusuk. Gogon tertawa keras. "Gua udah kasih waktu, lo masih sok kuat?" "Ya, gua udah bakar 5 lapak minggu lalu, dan gua gak keberatan nambah 1 lagi hari ini," bentaknya. Tapi tawa Gogon perlahan mengecil, suaranya retak oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tatapan Kang Jailani membungkam nyalinya lebih dari 1000 golok tajam. Kang Jailani bangkit perlahan. Ia membungkuk, mengangkat sebuah kitab yang jatuh, lalu meniup debunya. "Kau tendang meja, kau acak warisan ilmu. Tapi kau belum tahu siapa yang sedang kau tantang," ucapnya pelan. Suaranya datar, tapi menggema di dalam dada. Gogon tiba-tiba merasa seperti bocah yang menginjak tanah keramat tanpa sadar. Seketika angin berembus kencang, menerbangkan debu dan lembaran kertas di sekeliling mereka. Salah satu lembaran mendarat tepat di wajah Gogon, dan ketika ia menyingkirkannya, ia melihat gambar tangan terbuka dalam posisi kuda-kuda, dengan tulisan, "Bandrong Luluh Langit," di bawahnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena naluri lamanya sebagai petarung menangkap sesuatu. Lelaki tua itu, bukan orang biasa. Kang Jailani memungut semua bukunya tanpa terburu-buru, lalu berkata sambil menoleh setengah badan, "Besok, datang lagi. Tapi jangan bawa ancaman, bawalah niat, kalau kau masih ingin selamat." Ia kembali duduk. Di sekitarnya, suasana pasar kembali sunyi. Gogon menatap pria tua itu beberapa detik, lalu memaki keras dan pergi sambil menendang ember sayur. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak.
Sesuatu yang menakutkan. Malam menutup langit pasar Cempaka dengan kelam yang pekat. Hujan turun rintik-rintik, mengetuk atap seng rumah Kang Jailani seperti irama tabuh perang yang pelan tapi pasti. Di dalam rumah sederhana itu, pria berbaju hitam duduk bersila di tengah ruangan yang diterangi pelita. Di hadapannya, tergelar sebuah kain putih bertuliskan huruf Arab Pegon, dan di atasnya, sebuah golok tua dengan sarung berukir kepala harimau. Ini bukan golok biasa, ini golok Bandrong, warisan yang pernah menegakkan keadilan di 3 kabupaten, dan sekarang, menunggu untuk bangkit kembali. Tangan Kang Jailani bergetar ringan saat menyentuh gagangnya. "Maafkan aku, Guru," bisiknya lirih. "Aku sudah berjanji untuk hidup damai. Tapi kalau kezaliman datang dan merusak tempatku mencari rezeki, maka izinkan aku membalasnya, bukan untuk dendam, tapi demi menjaga kehormatan." Cahaya pelita menari-nari di matanya yang sayu, tapi dalam nyala itu juga ada bara yang dulu dikenal oleh banyak jawara, yang pernah gentar hanya mendengar nama Jailani tapak petir. Di luar, angin berhembus kencang, daun-daun kering beterbangan, dan seekor burung hantu menjerit dari pohon ketapang. Alam seolah ikut merasakan bahwa sesuatu tengah dibangkitkan. Tak jauh dari pasar, Gogon Cakar Baja berdiri di depan kaca di kontrakan sempitnya. Ia menatap wajahnya sendiri, tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan tatapan tajam Kang Jailani yang menghantui pikirannya. Ia meninju cermin itu hingga retak, darah mengucur dari tangannya, tapi rasa malu dan gentar yang perlahan tumbuh dalam dadanya jauh lebih menyakitkan. "Gua gak boleh takut sama orang tua bangka itu," desisnya, tapi suara itu terasa kosong. Ia menyuruh anak buahnya bersiap. "Besok pagi kita angkut bensin, bakar lapaknya. Sekalian kasih pelajaran buat semua orang di pasar itu. Biar gak ada lagi yang sok jadi pahlawan." Tapi meski suara Gogon keras, wajah anak buahnya ragu. Mereka juga ada di pasar. Mereka juga lihat bagaimana Kang Jailani hanya duduk diam dan membuat Gogon gemetar oleh sorot mata. Sementara itu, Kang Jailani selesai bersikir. Ia berdiri, lalu membuka kain penutup rak di sudut ruangan. Di baliknya tergantung sebingkai foto tua, dirinya semasa muda, berdiri di antara 3 jawara besar Banten, semuanya sudah almarhum. Di bawahnya tertulis, "Jagalah ilmu. Jangan sombong. Jangan tidur jika rakyat masih terinjak." Ia menyentuh bingkai itu perlahan, lalu mengambil baju hitam berjahit kasar dan memakainya kembali. Baju yang selama ini hanya tergantung sebagai kenangan, kini kembali melekat di tubuh seorang pejuang. Pagi menjelang, awan hitam masih menggantung, seolah tahu bahwa tanah pasar akan kembali diguncang. Para pedagang datang lebih pagi dari biasanya, tapi bukan untuk berjualan, melainkan untuk menyaksikan. Desas-desus sudah tersebar, Gogon akan membakar lapak Kang Jailani. Namun tidak ada satupun yang berani mencegah. Semua hanya berharap, kalaupun perang terjadi, mereka tidak terseret ke dalamnya. Dan tepat ketika jam dinding pasar berdentang 7 kali, Kang Jailani berdiri di depan lapaknya, mengenakan baju hitamnya, dengan golok tergantung di pinggang. Ia tidak bicara, tidak tersenyum. Tapi angin berhenti berhembus. Waktu seperti menahan napas. Semua orang tahu, hari ini, bukan hanya lapak yang dipertaruhkan, tapi kehormatan. Dan darah. Pagi itu, tanah pasar Cempaka seolah menahan degup jantung. Awan menggulung tebal, menyelimuti pasar dengan bayangan kelabu. Di tengah pasar, Kang Jailani berdiri tegak seperti patung batu, tak bergeming. Bajunya hitam legam, tubuhnya tak bergerak walau angin mengibas kain dan rambutnya. Golok Bandrong tergantung tenang di pinggang kirinya, seolah menunggu waktu untuk bersuara. Suasana pasar dibungkam oleh ketegangan. Para pedagang menonton dari kejauhan, bersembunyi di balik tumpukan karung atau lapak. Tak satu pun berani mendekat. Di sudut warung lontong, Dodi menggigit bibirnya kuat-kuat, matanya tak lepas dari Kang Jailani. Ia tahu, hari ini bukan sembarang pagi. Hari ini, langit akan menyaksikan apakah keadilan masih punya tempat di dunia para preman. Lalu suara Gogon menggema, keras dan lantang, memecah sunyi seperti dentang gendang perang. "Jailani, ini hari terakhir lapak lo berdiri," teriaknya sambil menyeret 2 jeriken bensin. Di belakangnya, 5 anak buahnya membawa parang, rantai, dan tongkat kayu. Mereka berjalan dengan penuh amarah, tapi langkah mereka sedikit goyah. Entah karena bayangan pria berbaju hitam itu, atau karena keyakinan mereka mulai retak. Gogon berdiri hanya 3 meter dari Kang Jailani.
Ia membuka jeriken dan mulai menyiram lapak dengan bensin, dengan tatapan penuh dendam. Tapi Kang Jailani tetap diam, menatap lurus ke arah wajah Gogon. "Apa kau benar-benar ingin menyalakan api, Gogon?" tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi suara itu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. "Api itu bukan hanya akan membakar buku-buku ini, tapi juga akan membakar jalan pulangmu." Gogon ragu sejenak, tangannya gemetar saat memegang korek api. Ia menyalakannya, nyala kecil bergetar di ujung korek. Tapi sebelum api itu menyentuh bensin, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah timur, memadamkannya seketika. Korek jatuh ke tanah. Gogon terdiam. Di wajahnya, untuk pertama kalinya, tampak ketakutan yang tidak ia pahami. Seolah alam pun menolak niat jahatnya. Kang Jailani perlahan membuka kain penutup golok bandrong. Mata pedang itu bersinar samar, seolah menyerap cahaya langit yang kelabu. Ia tidak mengangkatnya, hanya memperlihatkan. Golok ini tidak pernah berbicara kecuali bila keadilan diinjak. Tapi hari ini, aku rasa ia mulai resah. Suaranya tenang, namun tajam seperti ujung bilah. Para pedagang menahan napas. Bahkan anak-anak Gogon mulai mundur perlahan. Dalam diam itu, Gogon menatap mata Kang Jailani. Tatapan yang membuatnya merasa telanjang, lemah, dan kecil. Perlahan, ia mundur satu langkah, dua langkah, lalu membalik badan. Tanpa sepatah kata, ia pergi, meninggalkan jeriken bensin, meninggalkan gengsinya, dan mungkin, meninggalkan sedikit rasa hormat untuk lelaki tua yang tak bisa ia kalahkan. Anak buahnya mengikuti, menunduk dalam diam. Kang Jailani menutup kembali sarung goloknya dan duduk di bangku tua itu, seperti sedia kala. Ia mengelus satu persatu buku yang tadi hampir dibakar. Lalu berbisik lirih, tak semua pertarungan butuh darah. Kadang, cukup dengan keyakinan. Angin kembali tenang, pasar kembali hidup perlahan, dan di antara ribuan buku yang terhampar di lapak hitam itu, sejarah baru telah ditulis, dengan tinta kehormatan. Hari berganti, pasar Cempaka kembali bergeliat seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Para pedagang kini tak hanya melihat Kang Jailani sebagai penjual buku tua, mereka melihatnya sebagai penjaga kehormatan pasar. Sejak kejadian kemarin, banyak yang diam-diam menaruh hormat, bahkan anak-anak pasar pun mulai rajin menyinggahi lapaknya, duduk mendengarkan kisah-kisah dari kitab lama yang ia bacakan dengan suara tenang. Namun di balik hiruk-pikuk yang mulai normal, dendam telah tumbuh liar dalam hati Gogon. Di sebuah rumah tua di pinggiran Cempaka, ia duduk dengan wajah gelap, menghisap rokok tanpa jeda. Di hadapannya, 3 preman dari luar kota yang terkenal kejam, Bagas si kepala batu, Randy pisau lipat, dan Tony patah tulang. "Gua gak peduli dia siapa," ucap Gogon dengan suara serak. "Pokoknya besok, gue mau dia tumbang. Gak pakai basa-basi. Mau dia sakti kek, punya khodam kek, gua mau lapaknya rata sama tanah." Bagas terkekeh. "Lo takut sama kakek baju hitam itu?" sindirnya, tapi raut muka Gogon tak berubah. Ia hanya menatap tajam ke arah bara rokok, seolah di dalam nyala itu ia melihat wajah Kang Jailani. "Bukan takut," gumamnya, "gua cuma tahu, ini orang bukan sembarangan. Tapi justru itu yang bikin gua harus ngelibas dia. Sekali ini aja, gua harus menang." Sementara itu, di kediamannya, Kang Jailani tengah menyalin ulang sebuah kitab langka tentang jurus-jurus pertahanan kuno. Tiba-tiba ia berhenti menulis. Tangannya menegang. Ia merasa sesuatu, getaran dalam dada, tanda dari leluhurnya. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Akan datang yang lebih gelap," gumamnya pelan. "Mereka tak hanya datang untuk lapakku. Mereka datang untuk mencabut akar kebenaran di tempat ini." Dodi yang malam itu mampir untuk membantu membereskan buku, menatap wajah Kang Jailani dengan cemas. "Ada apa, Kang?" tanyanya. Kang Jailani hanya menatap jendela yang menghadap ke pasar, matanya menerawang jauh. "Besok, kau tak usah datang ke pasar. Jaga dirimu, jaga ibumu." Suaranya berat, dan Dodi tahu, bila lelaki setenang itu berkata seperti itu, maka besok bukan hari biasa. Malam itu, langit diliputi awan tebal dan angin dingin menelusup seperti desir malaikat maut. 3 preman dari luar kota yang dibawa Gogon telah masuk ke kota, diam-diam menyusuri jalur pasar, menandai setiap celah dan jalan keluar. Mereka bukan sekadar preman biasa, mereka pembantai pasar dari daerah-daerah sebelumnya. Bila Gogon tak sanggup menumbangkan Kang Jailani secara langsung, maka darah dan kekacauan adalah jawabannya.
Di kamar yang penuh dengan kitab tua dan kain kafan bergantung di sudut, Kang Jailani kembali mengenakan baju hitamnya. Ia berdiri di depan cermin kayu, memegang golok bandrong. Ilmu bukan untuk dipamerkan, bisiknya lirih, tapi untuk dipakai ketika bumi tak lagi sanggup menahan zalim. Dan malam itu, bumi pun seperti menghela napas panjang, bersiap menghadapi esok yang akan penuh luka. Pasar Cempaka tidak tahu, besok bukan hanya akan menguji keberanian, tetapi akan membuka sejarah baru, tentang darah, tentang harga diri, dan tentang lelaki tua berbaju hitam yang menolak tunduk di hadapan kejahatan. Fajar baru saja, mereka ketika tiga bayangan gelap menyusup ke Pasar Cempaka. Mereka datang tanpa suara, tapi membawa hawa kematian yang menggantung di udara. Bagas si kepala batu berjalan paling depan, dengan rantai besi yang dililit di tangan seperti ular siap mematuk. Di sebelahnya, Randy pisau lipat menenteng kantong kulit yang isinya berisik, pisau-pisau kecil beracun yang sudah menumbangkan banyak nyawa. Sementara Tony patah tulang, dengan tubuh besar dan tatapan bengis, menggenggam tongkat kayu besi yang sudah membuat puluhan tulang manusia hancur di pasar-pasar lain. Para pedagang yang baru membuka lapak tersentak melihat mereka, tapi tak satu pun bersuara. Mereka tahu siapa tiga orang itu. Bisik-bisik tentang sepak terjang mereka telah lama beredar. Dan kini mereka ada di sini, di jantung pasar mereka, dengan niat yang tak butuh dijelaskan. Dodi yang nekat datang pagi itu langsung berlari ke arah lapak Kang Jailani, napasnya memburu. "Kang, mereka datang, tiga orang asing itu," ucapnya gemetar. Kang Jailani menutup kitab yang tengah ia baca, lalu berdiri perlahan. Di balik tatapan matanya yang tenang, tersimpan badai. "Kau sudah kubilang, jangan datang, Dodi," ucapnya pelan, namun tak marah. Ia menepuk bahu pemuda itu, lalu membuka kain sarung yang menutupi golok bandrong. Cahaya pagi memantul dari bilahnya, dingin, sunyi, dan menakutkan. Bagas melangkah masuk ke lapak dengan senyum mengejek. "Ini dia kakek sakti itu, penjaga buku-buku tua yang pikir dirinya pendekar," katanya lantang. Kang Jailani menatap mereka satu persatu, mengenali aura pembunuh di mata mereka. "Kalian datang membawa niat jahat. Tapi pasar ini bukan tempat untuk kezaliman," jawabnya tenang. "Bila kalian ingin menguji nyali, maka ujilah dengan adab, bukan dengan teror." Tony tertawa kasar, lalu mengayunkan tongkat besinya ke arah meja lapak. Tapi sebelum kayu itu menyentuh permukaan, Kang Jailani sudah bergerak. Sekejap mata, tangannya menebas udara dan tongkat itu terbelah dua, bagian atasnya jatuh seperti ranting rapuh. Tony terperangah. Apa itu?" gumamnya. Golok bandrong belum kembali ke sarungnya. Ia hanya melayang di tangan Kang Jailani, seolah menunggu musuh berikutnya. Randy maju dengan gerak cepat, melemparkan dua pisau ke arah dada Kang Jailani. Namun dalam gerakan sehalus bayangan, lelaki berbaju hitam itu memutar tubuh dan menangkis keduanya dengan sisi golok. Pisau-pisau itu mental dan menancap di tiang lapak sendiri. Dodi terperanjat. "Ajian apa itu?" bisiknya lirih. Kang Jailani tidak menjawab, hanya melangkah perlahan mendekati Randy, tatapannya tajam bagai mata elang yang menukik mangsa. Bagas, yang sejak tadi menunggu momen, melompat dan mengayunkan rantai besinya dari belakang. Tapi Kang Jailani sudah membaca gerakannya. Ia berbalik cepat dan menancapkan ujung golok bandrong ke tanah. Seketika tanah di bawah kaki Bagas retak dan menghentak naik, membuat tubuhnya terpental ke belakang seperti ditabrak gajah. Jurus bandrong telah diperlihatkan, dan tiga preman itu kini tahu, mereka tak sedang melawan penjual buku, mereka sedang menantang penjaga warisan leluhur. Dalam sekejap, suasana pasar hening. Tiga preman terbaik itu terkapar, dada mereka sesak oleh ketakutan. Kang Jailani menatap mereka tanpa benci. "Pergilah, bawa pesan ini ke Gogon, jika ia masih ingin memaksa kehancuran, maka kehancuran itu akan menjadi miliknya." Tak ada yang membalas. Tak ada yang berani, karena pagi itu, yang mereka hadapi bukan manusia biasa, tetapi penjaga kehormatan, pelindung sunyi yang mewarisi ilmu tanah dan langit, Kang Jailani, si penjaga bandrong. Gogon Gondrong berdiri di bawah jembatan rel tua di pinggir kota, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Di hadapannya, tiga anak buahnya yang ditakuti di pasar-pasar luar kota kini terkapar dengan luka dalam dan wajah pucat. Randy tak bisa bicara, Tony hanya bisa duduk bersandar dengan dada tertekan, dan Bagas, si sombong kepala batu, matanya masih menatap kosong seperti abis melihat setan. Kalian
kalian dikalahkan satu orang. Raung Gogon, suaranya menggetarkan langit pagi yang muram. Tony menggeleng lemah. Dia bukan orang biasa, Gon, goloknya hidup. Ilmunya seperti datang dari tanah yang marah. Kita bukan lawannya, Randy hanya menunduk, menggigil. Bagas memuntahkan darah dan berbisik, dia bukan sekadar penjaga buku. Dia penjaga kehormatan. Dia, Bandrong. Kalimat itu seolah menjadi cambuk yang mencabik-cabik harga diri Gogon. Hatinya terbakar. Ini bukan lagi soal lapak atau retribusi. Ini tentang harga diri preman yang diinjak-injak oleh lelaki tua berbaju hitam. Kalau begitu, gua sendiri yang bakal turun tangan. Teriak Gogon. Ia meraih golok panjang berkarat yang tergantung di dinding, lalu mengguyur tubuhnya dengan air kembang 7 rupa. Gua gak butuh bala bantuan. Gua punya ajian gua sendiri, tapak 1000 baya. Hari ini, gua bakal runtuhkan pasar cempaka dan kuburkan si tua bangka itu di bawah lapaknya. Ia mengucap mantra dengan suara berat, dan seketika tubuhnya mengejang, otot-ototnya menggembung, dan urat-uratnya menonjol seperti akar pohon tua. Di sisi lain, Kang Jailani tengah membersihkan sisa-sisa lapaknya. Pedagang sekitar menawarinya bantuan, tapi ia menolak dengan senyum tenang. Tak ada yang perlu ditakuti. Kalian hanya perlu terus berdagang dengan jujur dan ikhlas, ucapnya sambil menyapu debu. Namun di balik ketenangannya, Kang Jailani tahu, badai sesungguhnya belum datang. Ia dapat merasakan hawa panas dari arah barat. Tanah tempat ia berdiri mulai bergetar halus. Dia datang, bisiknya lirih. Dodi yang menyaksikan perubahan wajah Kang Jailani langsung merasa cemas. Kang, siapa yang datang? Kang Jailani menatap ke arah ujung jalan pasar. Gogon, kali ini, ia tak kirim orang. Ia datang sendiri, membawa amarah dan ilmu yang dipenuhi dendam. Dodi mengepalkan tangan. Biar saya bantu, Kang. Tapi Jailani menggeleng. Ilmu dendam hanya bisa ditenangkan oleh jiwa yang telah berdamai. Ini bukan pertarungan dua tubuh, ini pertarungan dua jalan hidup. Langkah kaki Gogon terdengar seperti genderang kematian. Seluruh pasar membisu. Para pedagang menutup lapak. Anak-anak bersembunyi. Gogon muncul seperti raksasa, tubuhnya beruap panas, matanya merah menyala, dan setiap langkahnya membuat tanah bergemuruh. Ia mengayunkan golok karatnya ke udara, menciptakan semburan angin tajam yang memotong spanduk dan benang-benang gantungan barang dagangan. Keluar, Jae, teriaknya menggelegar. Hari ini gua hajar lu sampai lumat. Kang Jailani berjalan pelan dari balik lapaknya, mengenakan baju hitamnya yang kini sedikit sobek di ujung lengan. Di tangan kanannya tergenggam golok bandrong yang menyala samar dalam cahaya matahari pagi. Ia berdiri tegak, menghadap Gogon yang kini berubah menjadi raksasa amarah. Kalau kau datang untuk menumpahkan dendam, tumpahkan padaku. Tapi jangan kau bawa pasar ini dalam kebencianmu. Gogon menggeram, dan tanpa banyak kata lagi, ia melesat seperti petir, mengayunkan golok besarnya dengan kekuatan menghancurkan. Duel besar itu pun dimulai. Dan seluruh pasar cempaka menahan napas, menyaksikan dua kekuatan bertabrakan, satu dari dendam yang membara, satu dari keteguhan yang mengakar. Dan di antara keduanya, nasib kehormatan pasar itu dipertaruhkan. Dentuman pertama terdengar seperti petir yang menyambar tanah, golok karat milik Gogon beradu dengan golok bandrong milik Kang Jailani. Kedua kekuatan itu saling menghantam dengan tenaga yang membuat udara sekitar berguncang. Para pedagang yang mengintip dari balik lapak, menahan napas, debu mengepul, tanah bergetar. Getaran dari benturan itu membuat gerobak-gerobak oleng dan genteng-genteng pasar berjatuhan. Ini bukan lagi sekadar perkelahian antar manusia. Ini adalah tabrakan dua ajian sakti yang saling menguji takdir. Gogon tertawa liar. Ajian bandrong cuma mitos, tua bangka. Rasakan tapak 1000 baya milik gue. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, lalu meninju udara ke arah Kang Jailani. Dari tinjunya, keluar gelombang udara panas seperti ombak yang menyapu. Sontak, bangku-bangku dagangan terbang beterbangan, dan aspal pasar mengelupas. Tapi Kang Jailani menancapkan golok bandrong ke tanah, dan dari bilahnya menjalar kilau cahaya hijau yang merambat dan membentuk perisai bumi. Serangan Gogon mentah, seperti air yang ditumpahkan ke batu karang. Tubuh Kang Jailani melesat ringan ke depan, tak terlihat seperti orang seusianya. Dalam satu gerakan cepat, ia menebaskan golok bandrong ke arah dada Gogon. Tapi Gogon menangkisnya dengan lengan kosong, dan ajaibnya, golok itu terpental. Lengan Gogon menghitam, keras seperti batu karang.
Ia telah membalut tubuhnya dengan ajian kekebalan. Heh, lu pikir cuma lu yang mewarisi ilmu tua? Gua juga punya warisan dari tanah Betawi bagian gelap. Teriak Gogon dengan tawa membuncah. Namun Kang Jailani tidak goyah. Ia melangkah pelan mundur, lalu berdiri tenang dengan posisi kaki yang menancap kuat ke tanah. Ilmu tak akan berarti tanpa adab. Dan kekuatan hanya membawa kehancuran bila dipimpin oleh hati yang busuk, ucapnya lirih. Tiba-tiba, tanah di sekitar Kang Jailani retak, lalu dari bawahnya muncul hembusan asap tipis yang membawa aroma kemenyan. Ia menutup mata, jurus pamungkas Bandrong mulai dibuka, tapak tanah leluhur. Melihat itu, Gogon marah bukan main. Ia berlari kencang, mengayunkan goloknya dengan putaran maut yang bisa memotong beton. Tapi tepat saat golok itu nyaris mengenai kepala Kang Jailani, tubuh jawara tua itu lenyap seperti bayangan. Dalam sepersekian detik, Kang Jailani sudah berada di belakang Gogon, dan golok Bandrongnya sudah bersiap menebas. Terlambat, ucap Jailani. Golok itu menebas udara, dan saat mengenai punggung Gogon, terdengar suara logam beradu dengan logam, namun kali ini, Gogon terhuyung. Ajian tapak 1000 bayam mulai goyah. Darah mengucur dari pundak Gogon. Sialan, apa ini? Gumamnya serak. Kang Jailani menatapnya dalam. Bandrong bukan hanya ilmu kekuatan. Ia adalah ajian dari leluhur yang menyatu dengan tanah, air, dan langit. Saat kau mengotori tanah ini dengan keserakahan, maka tanah itu sendiri akan menolakmu. Gogon mencoba bangkit, tapi lututnya goyah. Nafasnya mulai memburu. Ajian yang ia gunakan rupanya mulai memakan tenaganya sendiri. Pasar kembali sunyi. Debu mulai reda, dan di tengah arena itu, Gogon berlutut, memegangi luka di pundaknya. Kang Jailani berdiri tegak, namun napasnya pun mulai berat. Pertarungan belum selesai, tapi jelas bagi semua yang melihat, siapa yang lebih ditakuti, dan siapa yang lebih disegani. Di hadapan kehormatan sejati, kekuatan semata hanyalah deru kosong yang tak akan mampu menggoyahkan akar yang menancap dalam di tanah warisan leluhur. Pasar Cempaka yang tadi gaduh kini berubah menjadi lautan keheningan. Nafas berat Kang Jailani terdengar jelas di antara suara detak jantung para saksi. Darah mengalir perlahan dari luka di pundak Gogon yang kini terkulai di tanah, wajahnya merah padam oleh amarah dan sakit. Gua takkan kalah oleh orang tua sepertimu, gumam Gogon, suaranya serak namun penuh kebencian yang membara. Tapi Kang Jailani hanya memandangnya dengan mata penuh keteduhan, seolah tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal menang dan kalah. Dodi, yang berdiri di samping Kang Jailani, maju perlahan. Kang, sebaiknya kita hentikan ini sebelum makin banyak yang terluka. Pasar ini butuh kedamaian, bukan pertumpahan darah. Kang Jailani mengangguk pelan, lalu membungkuk sedikit ke arah Gogon. Ini bukan tentang aku atau kau, Gogon. Ini tentang pasar, tentang orang-orang yang hidup di sini. Jika kita terus bertarung, yang rugi bukan hanya kita, tapi juga mereka. Gogon menatap ke atas, seolah mempertimbangkan kata-kata itu, namun dendam dalam dadanya masih menggelora. Sementara itu, para pedagang mulai berani keluar dari persembunyian. Wajah mereka masih pucat, tapi ada secercah harapan melihat pertarungan yang menunjukkan bahwa pasar Cempaka masih punya pelindung. Kita semua lelah dengan kekerasan ini, kata seorang penjual sayur, suaranya lirih tapi tegas. Kang Jailani sudah membuktikan dirinya bukan hanya penjaga ilmu, tapi juga penjaga ketenangan pasar ini. Gogon dengan susah payah berdiri, walau tubuhnya bergetar dan darah dari luka masih mengucur deras. Ia menarik napas panjang, menatap Kang Jailani dengan tatapan yang mulai berubah. Kalau memang ini yang kau perjuangkan, Jailani, maka gua beri kau satu janji. Gua gak bakal ganggu pasar ini lagi, asal kau juga jaga harga diri gua. Jangan buat gua jadi bulan-bulanan preman lain. Kang Jailani mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Janji itu harus saling menghormati, Gogon. Pasar ini milik kita semua. Dodi menghela napas lega. Ia tahu, pertempuran ini telah membuka babak baru untuk pasar Cempaka. Bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan hati dan harga diri. Pasar ini bisa menjadi tempat berdagang yang damai, tanpa ketakutan. Namun, Dodi juga sadar bahwa ancaman dari luar masih mengintai, dan Kang Jailani harus tetap waspada. Kang Jailani menoleh ke arah langit, seolah memohon kekuatan dari leluhur. Ini baru permulaan, pasar ini harus dijaga dengan jiwa dan nyawa. Suara angin berhembus lembut,
mengibarkan kain hitam di punggungnya seperti bendera kemenangan kecil atas perjuangan yang tak kunjung selesai. Pasar Cempaka akan tetap hidup, dengan atau tanpa darah yang tumpah. Meski janji telah terucap, suasana di Pasar Cempaka belum benar-benar tenang. Malam itu, Kang Jailani duduk di warung kopi kecil di sudut pasar, menatap gelas berisi kopi hitam yang mulai dingin. Di sekelilingnya, suara pedagang yang membereskan dagangan mulai mereda, digantikan oleh desir angin yang menusuk tulang. Matanya tajam menatap ke jalan kecil yang berkelok, seolah menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Perasaan gelisah mulai merayapi dadanya. Dodi yang menemani Jailani, membuka suara dengan hati-hati. "Kang, janji Gogon memang bagus, tapi gua merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pasar ini tidak hanya tentang kita. Ada orang lain yang ingin mengacaukan." Jailani mengangkat kepala, menatap dalam-dalam ke arah Dodi. "Gua juga merasakan hal yang sama. Pasar ini seperti hidup, dan kadang ia mengirimkan sinyal kalau ada bahaya yang mengintai." Di sudut lain, sebuah bayangan gelap menyelinap di antara lapak-lapak yang sepi. Sosok tinggi berjaket hitam, dengan mata tajam yang berkilat dalam remang lampu pasar, diam-diam mengawasi. Namanya Pak Tarjo, bekas preman yang sudah lama ditinggalkan oleh geng lamanya. Namun, dendam dan rasa haus kekuasaan masih membara di dalam dadanya. Ia tahu bahwa Kang Jailani adalah ancaman terbesar yang menghalangi jalannya merebut kembali pasar ini. Pak Tarjo merencanakan sesuatu yang lebih kejam daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Ia mengumpulkan beberapa preman bayangan yang tersebar di berbagai pasar, berjanji akan menggulingkan Jailani dan Gogon sekaligus. Pasar Cempaka harus jadi milikku lagi. Tidak ada tempat untuk orang-orang tua yang sok sakti, gumamnya dingin. Rencananya adalah menjatuhkan kedua tokoh itu dalam satu serangan cepat, sehingga tak ada yang bisa bangkit lagi. "Kang," Jailani yang mendapat kabar samar tentang gerakan gelap ini, mulai menghubungi beberapa sahabat lamanya. Mereka yang pernah berlatih bersama dan tahu rahasia ilmu Bandrong. Ia sadar, kekuatan sendiri tidak cukup untuk menghadapi badai yang lebih besar. "Kita harus bersatu, kalau tidak, Pasar Cempaka akan jadi kuburan terakhir kita," katanya pada Dodi dengan suara berat. Dodi mengangguk penuh semangat. "Gua akan menghubungi yang lain, Kang. Kita bikin barisan kuat, biar Pak Tarjo dan anak buahnya tahu, mereka tidak bisa seenaknya di sini." Semangat mereka berdua membara, meski bahaya kian nyata. Pasar Cempaka harus dijaga, dan mereka tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Malam itu, di bawah langit kelam, pasukan kecil mulai berkumpul, bersiap untuk menghadapi ancaman yang datang dari bayang-bayang masa lalu. Kang Jailani menatap bulan yang redup, membisikkan doa agar kekuatan leluhur selalu menyertainya. Perang yang sesungguhnya belum dimulai, tapi sudah terasa dingin dan mengerikan. Pasar Cempaka, tempat segala cerita bermula, akan segera menjadi medan pertarungan yang lebih kejam dari sebelumnya. Kabar tentang rencana Pak Tarjo menyebar cepat di kalangan bawah tanah Pasar Cempaka. Kang Jailani dan Dodi pun mulai bergerak lebih serius. Mereka menghubungi para jawara yang pernah menuntut ilmu Bandrong bersamanya, masing-masing memiliki kemampuan dan pengalaman bertarung yang tak kalah hebat. Dalam sebuah gudang tua di ujung pasar, mereka berkumpul membentuk aliansi, siap menghadapi badai yang semakin mendekat. Suasana tegang, namun semangat juang membara. Namun, tidak semua orang bisa dipercaya. Dari balik bayang-bayang, seorang yang selama ini dianggap sahabat diam-diam membocorkan rahasia pergerakan mereka pada Pak Tarjo. Seseorang yang pernah berguru pada Kang Jailani, namun hatinya lama tergerus oleh rasa iri dan dendam. Dalam keheningan malam, ia mengirim pesan singkat yang mengungkapkan posisi markas mereka. Seketika, pengkhianatan itu seperti duri tajam yang menusuk ke dalam. Pak Tarjo menerima kabar itu dengan senyum dingin. "Mereka tidak akan pernah tahu kapan serangan ini datang," katanya pada anak buahnya. Ia memerintahkan untuk mengatur serangan mendadak saat Jailani dan sekutunya sedang berkumpul. Semua harus berakhir dalam satu malam. Pasar Cempaka yang selama ini menjadi saksi bisu pertarungan mereka akan segera berubah menjadi medan perang berdarah. Di sisi lain, Kang Jailani mulai merasakan ada yang tidak beres. Meskipun begitu, ia tetap memimpin latihan para sekutu dengan penuh disiplin. "Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi jangan sampai kecurigaan membuat kita saling membenci," ucapnya. Namun, di dalam hatinya, ada bayangan gelap tentang pengkhianatan yang akan datang. Ia tahu, dalam dunia ini,
musuh bisa datang dari luar maupun dari dalam. Malam menjelang, seluruh aliansi berkumpul di gudang tua. Kang Jailani berdiri di tengah, menatap wajah-wajah penuh tekad. Besok adalah hari penentuan. Kita harus bertarung bukan hanya dengan ilmu dan kekuatan, tapi dengan hati yang bersih. Ingat, kita bukan sekadar bertarung untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh pasar yang kita cintai. Suaranya menggetarkan jiwa, membakar semangat yang hampir padam. Namun, di balik itu semua, sahabat yang berkhianat itu diam di sudut gudang, menyembunyikan wajahnya dalam gelap, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan mereka. Pengkhianatan telah siap mengguncang pondasi yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Ia merasa bahwa saat ini adalah peluangnya untuk merebut kekuasaan dan membalas dendam lama. Ketika fajar menyingsing, pasukan Pak Tarjo bergerak dalam keheningan yang menyesakkan. Mereka menyiapkan jebakan mematikan di sekitar gudang. Dalam sekejap, udara menjadi tegang, napas memburu, dan langkah kaki mulai bergema. Pertempuran besar akan segera dimulai, bukan hanya melawan preman dari luar, tapi juga bayangan gelap di dalam yang bisa menghancurkan segalanya. Kang Jailani menarik napas dalam, menguatkan hati dan jiwanya. Ia tahu, saatnya telah tiba. Dengan golok bandrong di tangan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia bersiap menghadapi gelombang badai yang akan menguji segala kekuatan dan keberaniannya. Pasar Cempaka akan menjadi saksi pertempuran yang menentukan nasib mereka semua. Malam itu, udara Pasar Cempaka dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Di dalam gudang tua yang remang, Kang Jailani berdiri di tengah barisan sekutunya, berusaha menenangkan hati yang mulai bergelora. Namun, suara langkah kaki yang tidak biasa di pintu belakang langsung menarik perhatian. Dalam sekejap, pengkhianat yang selama ini diam-diam menyelinap keluar dari bayang-bayang, membuka pintu untuk Pak Tarjo dan anak buahnya menyerbu masuk. Kejutan serangan membuat semua terkejut. Ledakan suara benturan golok dan teriakan menyayat malam pecah di udara. Kang Jailani dengan sigap melindungi para sekutu yang sempat terdesak, mengayunkan golok bandrongnya dengan kecepatan dan ketepatan mematikan. Namun, di tengah keriuhan itu, ia merasakan sebuah pisau berusaha menusuk dari belakang. Beruntung, Dodi yang sigap menariknya tepat waktu, mencegah luka fatal. Pertempuran sengit berlangsung, darah mengalir deras di lantai gudang. Pak Tarjo dan anak buahnya tidak peduli nyawa, hanya ingin menghancurkan barisan Jailani dan merebut kembali Pasar Cempaka. Sementara itu, pengkhianat yang menyebabkan serangan ini berdiri tersenyum sinis di sudut ruangan, menonton dengan puas kehancuran yang mulai merayap. Namun, ia tidak tahu, bahwa semangat dan ilmu bandrong yang dipimpin Kang Jailani lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Dengan jurus bandrong yang legendaris, Kang Jailani mulai menguasai medan. Ia bergerak lincah, setiap gerakannya bagaikan tarian maut yang menyapu musuh-musuhnya. Dodi dan para sekutu lainnya juga bangkit, melawan dengan gagah berani. Meski jumlah lawan jauh lebih banyak, kekompakan dan tekad mereka membuat pasukan Pak Tarjo mulai goyah. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras mengguncang gudang, membuat atap sebagian runtuh. Debu dan reruntuhan menutupi pandangan, menciptakan kekacauan total. Dalam kegelapan itu, Kang Jailani memanggil kekuatan terdalamnya, berteriak membelah malam dengan ajian bandrong yang memancar dari goloknya. Cahaya berwarna api muncul, melingkupi tubuhnya dan membuat musuh terpana dan mundur. Sementara itu, pengkhianat itu mulai panik. Rencananya untuk menjatuhkan Kang Jailani gagal, dan ia tahu bahwa nyawanya kini dalam bahaya. Dodi yang menyadari keberadaannya langsung mengejarnya, dan dalam pertarungan singkat, pengkhianat itu tumbang di tangan sahabat setia Jailani. Namun, harga kemenangan malam itu sangat mahal, banyak luka, banyak pengorbanan. Ketika fajar mulai menyingsing, Pasar Cempaka kembali sunyi. Kang Jailani berdiri di tengah reruntuhan, napasnya berat tapi matanya penuh kemenangan dan kesedihan. Ia tahu, pertempuran ini hanya babak pertama. Ancaman yang lebih besar masih mengintai di balik bayang-bayang, tapi selama jiwa dan ilmu bandrong masih melekat, ia siap menghadapi apapun demi menjaga Pasar Cempaka dan orang-orang yang dicintainya. Fajar yang merekah membawa keheningan yang tak biasa di Pasar Cempaka. Suasana yang biasanya riuh kini sunyi, digantikan aroma asap dan debu reruntuhan gudang yang masih beterbangan. Kang Jailani duduk bersandar pada tumpukan kayu, wajahnya penuh luka dan darah kering, namun matanya tetap tajam menatap ke depan. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk antara kemenangan dan kesedihan, mengenang sahabat yang gugur dalam pertempuran.
Semalam, Dodi yang duduk di sebelahnya dengan lengan terbalut kain, mencoba menguatkan sahabatnya itu. Kang, kita sudah bertahan lebih lama dari yang mereka kira. Tapi kita harus cepat pulih, pasukan mereka pasti akan coba lagi. Pak Tarjo tidak akan diam setelah malam ini. Jailani mengangguk pelan, merasakan setiap detik berharga untuk menyusun kembali kekuatan yang nyaris hancur. Sementara itu, kabar pertempuran semalam menyebar cepat ke seluruh penjuru pasar dan daerah sekitarnya. Banyak pedagang dan warga yang datang memberikan dukungan, membawa makanan dan obat-obatan. Mereka tahu, Kang Jailani bukan hanya jawara biasa, ia adalah pelindung yang menjaga agar pasar Cempaka tetap aman dari cengkeraman preman dan kekerasan. Suasana solidaritas menguat, membentuk ikatan baru yang tak mudah dipatahkan. Namun di balik dukungan itu, muncul bayangan kelam, Pak Tarjo yang tergeletak di sebuah rumah sakit pinggiran kota, terluka tapi belum kalah. Ia menggerakkan jaringannya, mempersiapkan serangan balasan yang lebih besar. Kita akan runtuhkan sang jawara itu, bisiknya dengan dingin pada anak buahnya. Kali ini, ia tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga tipu muslihat dan politik gelap di pasar. Di sisi lain, Kang Jailani mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Luka fisik memang bisa sembuh, tapi luka batin akibat pengkhianatan dan pertarungan membuatnya merenung lebih dalam. Ia teringat pada guru lamanya yang dulu mengajarkan ilmu bandrong dengan tegas dan penuh makna, kekuatan sejati bukan hanya di tangan, tapi di hati yang tidak mudah patah. Dengan tekad bulat, ia berjanji akan menjadi lebih kuat lagi. Malamnya, di rumah sederhana yang sekaligus menjadi tempat jualan buku kecilnya, Jailani membuka sebuah kitab tua warisan guru. Dalam diam, ia mempelajari gerakan dan jurus yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan. Ini saatnya menggali kekuatan sejati, gumamnya. Ia tahu, untuk melindungi yang dicintai, ia harus melampaui batasnya sendiri, menghadapi bahaya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dodi datang membawa kabar penting, Kang, beberapa jawara lain di pasar juga siap membantu kita. Mereka terinspirasi oleh perjuanganmu. Jailani tersenyum kecil, merasa beban yang selama ini terasa berat kini sedikit terangkat oleh semangat persatuan. Pasar Cempaka bukan hanya miliknya lagi, melainkan milik semua yang berani berdiri melawan kegelapan. Hari-hari berat masih menunggu di depan, namun malam itu menjadi titik balik. Luka dan penderitaan menjadi bahan bakar tekad Kang Jailani untuk bangkit lebih kuat, demi menjaga pasar Cempaka tetap hidup, dan memastikan bahwa keadilan serta kedamaian bukan hanya mimpi yang jauh di langit. Di bawah cahaya rembulan, sebuah perjuangan baru pun dimulai. Kabar tentang persiapan Pak Tarjo yang mengerahkan segala kekuatan untuk membalas serangan semalam membuat pasar Cempaka kembali bergejolak. Kang Jailani dan para sekutunya harus bekerja keras menyusun strategi agar tidak lagi terjebak dalam serangan mendadak yang mematikan. Ia mengumpulkan para jawara dan pedagang penting dalam sebuah rapat tertutup di rumahnya yang sederhana, membicarakan langkah-langkah yang harus diambil demi melindungi pasar dan menjaga keamanan. Rapat itu diwarnai ketegangan, namun juga tekad yang kuat. Kita tidak hanya akan bertahan, tapi kita akan menyerang balik, tegas Kang Jailani, menatap mata masing-masing yang hadir. Ia memaparkan rencana pergerakan yang memanfaatkan kelebihan ilmu bandrongnya dan kekuatan persatuan para jawara pasar. Mereka sepakat membentuk patroli bersenjata, juga mendirikan pos-pos pengawasan di titik-titik strategis yang rawan serangan. Di tengah persiapan itu, Kang Jailani masih diliputi bayang-bayang pengkhianatan yang dulu menghancurkan sebagian kekuatan. Ia berusaha membangun kepercayaan baru, namun kewaspadaan tetap menjadi prioritas. Dodi, yang selalu setia mendampinginya, menyarankan untuk mencari tahu lebih dalam siapa lagi yang mungkin menjadi mata-mata Pak Tarjo. Mereka mulai menyebar informan ke seluruh sudut pasar, waspada terhadap setiap gerak-gerik mencurigakan. Pak Tarjo, di sisi lain, tidak tinggal diam. Dengan luka yang belum sembuh, ia malah semakin dingin dan licik. Ia menyusun rencana gelap untuk memecah belah aliansi Jailani dengan menyebar fitnah dan menyuap beberapa pedagang besar agar berbalik melawan jawara. Jika mereka bersatu, kita hancurkan dari dalam, katanya sambil merancang jebakan yang bisa menghancurkan semangat pasukan Jailani. Di saat yang sama, Kang Jailani juga mulai melatih para sekutunya jurus-jurus bandrong yang lebih sulit dan mematikan. Ia mengajarkan cara bertarung yang efisien dengan memanfaatkan lingkungan pasar yang penuh lorong sempit dan gang-gang kecil. Latihan keras ini membuat persatuan mereka semakin kuat,
dan mulai menumbuhkan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Ilmu dan strategi harus berjalan seiring, katanya. Namun, di balik latihan dan persiapan, Kang Jailani menyimpan rasa sakit tersendiri. Ia merasakan beban tanggung jawab yang berat, menjaga pasar yang sudah dianggap rumah bagi banyak orang, dan melindungi mereka dari kegelapan yang terus mengintai. Malam-malamnya sering dihabiskan termenung, mencari kekuatan baru dalam diam dan doa, berharap suatu saat akan datang kedamaian yang lama dinanti. Ketegangan antara kedua kubu semakin memuncak ketika sebuah serangan kecil yang dilancarkan oleh anak buah Pak Tarjo berhasil mengguncang salah satu pos pengawasan. Meskipun berhasil dipukul mundur, insiden itu mengingatkan semua orang bahwa perang ini belum berakhir. Kang Jailani menatap langit malam dengan tekad membara, siap menghadapi apapun yang akan datang, demi pasar Cempaka yang ia cintai. Di penghujung bab, suasana pasar Cempaka kembali tenang, namun kedamaian itu seperti tipuan. Semua mata menatap masa depan dengan waspada dan hati-hati, karena dalam bayang-bayang gelap, pertarungan besar yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kang Jailani tahu, ini bukan sekadar peperangan biasa, ini adalah pertarungan hidup dan mati antara kebenaran dan kekuasaan gelap. Pasar Cempaka pagi itu terasa berbeda, udara seakan berat penuh ketegangan yang menggantung. Kang Jailani tahu ini saatnya, serangan besar Pak Tarjo akan datang. Semua sekutunya sudah bersiap, setiap sudut pasar dijaga dengan ketat. Kang Jailani sendiri berdiri tegap, mengenakan baju hitam khasnya, golok bandrong di tangan, mata tajam menyapu sekeliling, menanti momen yang telah lama dipersiapkan. Tak lama, dari balik gang sempit, muncul gerombolan besar anak buah Pak Tarjo dengan senjata lengkap dan wajah penuh dendam. Mereka menyerbu dengan ganas, menerjang pos pengawasan dan pedagang yang berani melawan. Suara teriakan dan benturan senjata mengisi pasar, memecah keheningan yang sebelumnya menyesakkan. Kang Jailani langsung turun tangan, mengayunkan goloknya dengan kelincahan luar biasa, memporak-porandakan barisan musuh. Jurus bandrong yang selama ini dia latih menjadi senjata mematikan di tangan Kang Jailani. Setiap gerakannya seperti tarian maut, melibas satu demi satu lawan yang mencoba mendekat. Dodi dan para jawara lain berjuang di sekelilingnya, mempertahankan posisi dan mendorong mundur pasukan Pak Tarjo. Pasar Cempaka berubah menjadi medan laga yang penuh darah dan kehormatan. Di tengah pertempuran, Pak Tarjo yang terluka parah tetap memimpin anak buahnya dengan penuh kemarahan. Ia berusaha menusuk Kang Jailani dari arah samping, tapi dengan insting tajam, Jailani berhasil menghindar dan membalas serangan itu dengan sebuah jurus bandrong. Pamungkas yang menghantam dada Pak Tarjo, membuatnya terjatuh. Teriakan kaget pecah dari anak buahnya. Namun, Kang Jailani tidak lekas puas. Ia tahu Pak Tarjo hanyalah ujung tombak, masih ada kekuatan gelap lain yang menggerogoti pasar Cempaka. Dengan suara tegas, ia memerintahkan semua pasukan untuk mengamankan pasar dan membersihkan sisa musuh. Ini adalah kemenangan kita, tapi bukan akhir perjuangan, katanya, menatap langit dengan semangat baru. Setelah pertempuran, Kang Jailani duduk di tepi pasar, tubuhnya yang penuh luka namun jiwanya teguh. Ia merasakan kedamaian yang lama hilang mulai menyelimuti. Warga pasar datang satu persatu, memberikan penghormatan dan dukungan, mengakui keberanian dan keteguhan sang jawara berbaju hitam. Pasar Cempaka kini berdiri kokoh, tak hanya sebagai tempat jual beli, tapi juga simbol perlawanan dan harapan. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Kang Jailani mengangkat golok bandrongnya, berjanji akan selalu menjaga pasar Cempaka dari ancaman apapun. Ia tahu perjuangan tidak akan pernah berhenti, tapi dengan ilmu, persatuan, dan hati yang kuat, ia yakin akan mampu mengatasi segala rintangan. Sang jawara pun bangkit, lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya, menjadi legenda hidup yang terus dikenang di pasar itu. Pagi itu, pasar Cempaka seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk para pedagang dan pembeli. Suara teriakan menawarkan dagangan bercampur aroma bumbu dapur dan tanah basah yang masih tersisa dari hujan semalam. Namun, sejak beberapa hari terakhir, ada suasana aneh yang menggantung di udara, semacam ketegangan yang tak terlihat, seperti badai yang menunggu waktu untuk meledak. Di tengah keramaian, muncul seorang pria bertubuh besar, bertelanjang dada, penuh tato harimau dan rantai di lengannya. Ia berjalan santai, tapi setiap langkahnya membuat pedagang diam. Wajahnya menyeringai bengis, mulutnya mengunyah sirih yang mewarnai bibirnya merah darah. Namanya Gogon Cakar Baja,
preman pendatang yang kabarnya baru keluar dari penjara dan ingin menjadikan pasar Cempaka sebagai ladang kekuasaan barunya. "Mana koceknya, Bang Amir?" gertaknya sambil menendang gerobak milik seorang penjual pisang. Amir gemetar sambil menyerahkan uang lusuh dari saku celananya. Gogon tertawa puas, lalu berpindah ke lapak lain. Satu persatu pedagang menyetor uang keamanan, dengan wajah terpaksa, sebagian lagi pura-pura tak melihat dan berharap tidak disapa. Mereka tahu, melawan Gogon berarti mengundang luka, bahkan bisa kehilangan nyawa. Namun, ada satu lapak yang membuat Gogon berhenti. Sebuah meja kayu tua dipenuhi buku-buku lusuh, kitab kuning, dan majalah lawas. Di belakangnya duduk seorang pria tua berbaju hitam, tenang, membaca sebuah kitab tebal. Pria itu tidak melihat ke arah Gogon, bahkan tak bergeming sedikit pun meski suara teriakan dan kekacauan terdengar jelas dari lapak-lapak sebelah. "Namanya Kang Jailani." Gogon melangkah ke sana, menghentakkan sepatunya di lantai tanah. "Heh, Mbah, dengar-dengar situ jualan di sini udah lama. Jadi pasti tahu aturan. Mana uang keamanannya?" katanya sambil menggeram, seperti singa lapar menunggu mangsa tunduk. Kang Jailani menutup bukunya perlahan. Tatapannya dingin, nyaris tak berperasaan. Ia tak berdiri, hanya berkata pelan, "Aku tidak bayar pada yang tidak berhak." Kalimat itu meluncur begitu datar, tapi membuat suasana pasar seketika senyap. Bahkan angin pun seakan berhenti bertiup. Wajah Gogon menegang, urat lehernya menonjol. Belum pernah ada yang menolak dengan cara seperti itu. Ia mengangkat tangan hendak menjambak kerah Kang Jailani, namun tiba-tiba tubuhnya seolah tertahan oleh sesuatu. Matanya bertemu dengan mata pria tua itu, mata kelam yang dalam seperti jurang, menatap lurus ke jantung keberaniannya. Untuk sesaat, Gogon seperti melihat bayangan api dan petir di balik sorot mata itu. "Gua kasih waktu sampai besok pagi," ancam Gogon, mundur perlahan tanpa sadar. "Kalau besok gua datang lagi, dan duit itu belum ada, lapak lo gua bakar." Ia meludah ke tanah lalu pergi, tapi langkahnya tak sekuat saat datang. Sementara itu, Kang Jailani hanya menghela napas pelan dan kembali membuka bukunya, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dari balik halaman kitab tua itu, tampak satu tulisan besar, "Bandrong, warisan leluhur Jawara." Matahari masih mengintip malu di balik atap pasar ketika Kang Jailani duduk kembali di bangku tuanya, seolah insiden pagi tadi tak pernah terjadi. Para pedagang lain menatapnya dengan campuran rasa heran dan khawatir. Tak ada yang berani menegur langsung, namun bisik-bisik mulai terdengar, tentang keberaniannya, tentang kegilaan menolak Gogon, dan tentang kemungkinan lapaknya akan dibakar besok pagi. Di lapaknya, Kang Jailani kembali membuka kitab yang sama. Tangannya menyentuh lembar demi lembar dengan lembut, seperti menyentuh kenangan lama. Pada halaman ke-37, terdapat sketsa tangan membentuk kuda-kuda silat, disertai huruf-huruf Arab pegon yang sudah memudar. Ia membaca dalam hati, matanya tajam, namun ada seulas kesedihan di wajahnya, seperti seseorang yang telah terlalu lama meninggalkan dunia yang dulu pernah ia kuasai. Tak jauh dari sana, seorang anak muda bernama Dodi, yang biasa membantu mengangkat barang di pasar, menghampiri. "Mam, beneran gak takut ama si Gogon?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Kang Jailani menoleh sekilas dan hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Takut hanya untuk mereka yang tak tahu apa yang mereka miliki," jawabnya tenang. Dodi tak mengerti sepenuhnya, tapi kata-kata itu menempel di kepalanya seperti mantra. Malam mulai merayap ke atas langit pasar Cempaka. Sebagian pedagang mulai membereskan lapaknya lebih awal dari biasanya. Kabar akan kedatangan Gogon besok membuat semua resah. Beberapa pedagang mendatangi Kang Jailani untuk memohon agar ia menyerahkan saja uang itu. Tapi pria berbaju hitam itu menolak dengan tenang. "Jika aku tunduk pada yang zalim, maka tak ada lagi arti aku menjaga warisan ini." Di rumah kecilnya di pinggir pasar, Kang Jailani duduk bersila menghadap timur. Dinding rumahnya penuh dengan rak-rak kayu berisi kitab tua dan jimat. Di sudut ruangan, tergantung sebilah golok panjang yang dibungkus kain putih. Ia membuka ikatannya perlahan, menatapnya lama, lalu meletakkannya di pangkuan. "Aku janji tidak akan menghunusmu lagi, kecuali jika kebenaran diinjak terlalu dalam," bisiknya. Sementara itu, di sebuah warung remang di ujung pasar, Gogon duduk bersama 4 anak buahnya. Suaranya keras, tawa mereka kasar. Ia menghantam meja, memecahkan gelas, dan berkata lantang, "Besok pagi, gua bakar lapak si tua bangka itu."
Biar semua tahu siapa penguasa di sini. Anak buahnya bersorak setuju. Tak ada yang tahu bahwa dalam hati kecilnya, bayangan mata Kang Jailani tadi pagi masih membekas seperti bara api yang belum padam. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma dupa dari rumah Kang Jailani. Di dalam rumah itu, suara zikir lirih bergema, menyatu dengan bisikan leluhur yang selama ini tertidur. Jurus Bandrong bukan sekadar ilmu bela diri, ia adalah pusaka jiwa, diwariskan dari zaman di mana keadilan ditegakkan bukan oleh pedang, tapi oleh kehormatan. Dan kini, warisan itu mulai bangkit dari tidur panjangnya. Di tengah malam yang sunyi, seekor kucing hitam melintasi lapak Kang Jailani. Ia duduk di depan meja buku yang kini telah ditutup, lalu mendongak ke langit. Di atas sana, bulan tampak utuh, bulat dan terang, seperti pertanda bahwa fajar esok akan membawa lebih dari sekadar cahaya pagi. Ia akan membawa pertarungan dan darah. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas pasar Cempaka. Udara terasa berat, seolah alam pun menahan napas. Para pedagang membuka lapak mereka dengan gelisah. Tak ada candaan seperti biasa, tak ada teriakan jualan yang nyaring. Semua tahu hari ini Gogon Cakar Baja akan kembali, dan semua mata tertuju pada satu titik, lapak buku tua milik Kang Jailani. Dodi berdiri tak jauh dari sana, diam-diam memperhatikan. Ia melihat Kang Jailani duduk tenang seperti biasa, mengenakan baju hitam longgar, dengan tasbih menggantung di pergelangan tangan kirinya. Di hadapannya, buku-buku tua tertata rapi. Seolah hari ini sama saja seperti kemarin, dan besok, dan kemarin dulu. Tapi bagi pasar, ini bukan hari biasa. Ini hari ujian. Langkah Gogon terdengar sebelum sosoknya muncul. Sepatu bootnya menghentak tanah becek pasar, menciptakan suara keras yang menggema. Di belakangnya, 5 anak buah bertampang kasar mengikuti. Orang-orang menyingkir, menyibak jalan bagai semut yang takut terinjak. Gogon berjalan lurus ke arah lapak Kang Jailani, senyum sinis mengembang di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, Gogon menendang meja buku Kang Jailani hingga terguling. Kitab-kitab tua berhamburan ke tanah, lembaran kertas beterbangan seperti nyawa yang dipermainkan. Dodi menjerit tertahan, beberapa pedagang perempuan menutup mulut mereka. Tapi, Kang Jailani hanya duduk diam. Matanya menatap lurus ke arah Gogon, tanpa kemarahan, tanpa ketakutan. Tatapan itu, dingin, dalam, menusuk. Gogon tertawa keras. Gua udah kasih waktu, lo masih sok kuat.